Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji, perkenalkan, saya Alim Santoso. Saya mengajar sebagai guru mata pelajaran IPS di SMP IT Al-Hikmah Jakarta. Sekaligus juga saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Dan hari ini hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP IT Al-Hikmah kelas 8 dengan materi pelajaran perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam di negara-negara ASEAN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Pada ngantuk apa bagaimana ini? Baik deh.
Paling mau cek kerapian dulu nih. Masih ada nggak? Ah, bajunya Bang Dava ini. Dirapikan dulu. Kamu kan ganteng di sini. Nggak ada orang lain selain kamu kan? Kakak-kakak yang putri gimana? Udah oke ya? Sip. Terima kasih Bang Dava. Baik. Paling makan absen dulu. Yang dipanggil, kalau yang putri hadiro, yang putra hadir ya. Aisyah Ayunda hadiro. Aisyah Nailatul Izza. Asia Najla Syawai. Namanya cakep-cakep banget ini. Bara. Mana kak? Oh ya, Bara. Oke. Gadri Bagas Najok. Masya Allah. Kakak Kaisa hadir. Krisna Putri hadir. Latifatus Syifa. Masya Allah. Muhammad Dafa Hazim. Muhammad Furqan Aulia. Tidak masuk. Sakit ya? Ya. Muhammad Furqan sakit. Oke. Berikutnya Syamil. Oke. Najwa Khairiyah Sabrina hadir. Nisrina Qurrata Ain. Ramadina Maghfirah Hanuna. Siti Hamidah Nur Haliza. Oke. Syaza Maryam Tahabita. Masya Allah. Tabita Romaldonia. Ada ya? Zahran hadir. Alhamdulillah. Terima kasih kakak-kakak dan abang-abang. Paling minta kepada Bang Dava doanya yang bagus ya. Sudah siap? Kakak-kakak kita berdoa dulu. Kakak kita doa dulu kak. Boleh kak? Sebelum memulai pelajaran, maka baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu. Terima kasih buat Abang Dava. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kakak-kakak dan abang-abang, hari ini kita akan belajar tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam negara-negara ASEAN. Kelihatan ya kak? Ini perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nyambung. Enggak nyambung juga. Tujuan pembelajaran untuk materi kali ini adalah melalui kegiatan diskusi. Nanti kamu banyak diskusi ya kak. Kita akan mengidentifikasi perubahan ruang dan interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Kemudian nanti kamu diharapkan mampu mengidentifikasi perubahan ruang dan interaksi antar ruang antar negara-negara ASEAN berdasarkan faktor geologi dan dengan tepat. Kemudian kamu juga mampu menganalisis ketersediaan sumber daya alam negara-negara ASEAN yang dengan tepat. Kemudian berikutnya kalian juga insya Allah mampu menyimpulkan hasil kegiatan diskusi ya antara ruang akibat faktor alam dengan benar. Dan terakhir dengan diskusi nanti diharapkan nanti kamu mampu mengenal perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam dengan teliti. Oke kak. Abadina Jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta,
dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung. Ayo Kak, ini biar kamu press Kak. Oke, sekarang ini. Nah. Saya lagi deh. Ayo Kak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Oke. Ini kita akan belajar tapi sebelumnya kerjakan dulu pretest di buku kamu Kak. Waktunya 2 menit. 4 menit deh. Di buku tulis kamu Kak. Ini pretest, silahkan ditulis. Faktor apa saja yang menimbulkan interaksi antar ruang di negara-negara? Faktor alam apa saja yang membuat? Ditulis di buku tulis kamu. Tulis jawabannya saja Kak. Jawabannya saja Kak. Tulis jawabannya saja. Oke, udah mulai connect tadi. Oke. Waktunya habis. Namanya baru. Oke. Kak, tutup nggak apa-apa Kak. Selesai tidak selesai, tutup aja. Sekarang kita beralih ke video berikut. Jawaban yang tadi, pertanyaan tadi Pak Alim berikan, ada jawabannya di sini. Kita lihat ya. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Buddha Channel. Kali ini materi kita adalah tentang ilmu pengetahuan sosial pelajaran semester 1, yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Hal berikut ini adalah tujuan pembelajaran kali ini. Ya Kak, saksikan ya Kak. 1. Perubahan ruang dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen serta saling membutuhkan memudahkan interaksi antar satu negara dengan negara lainnya di ASEAN. Faktor-faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara, yang pertama adalah faktor iklim. Perhatikan gambar iklim matahari berikut ini. Berdasarkan peta iklim matahari, sebagian besar negara-negara harganya. Dan proses distribusi pun menjadi lebih jauh jangkauannya. Kerjasama antar negara-negara ASEAN mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. 4. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan disebut juga sebagai alih fungsi lahan atau perubahan fungsi lahan. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Banyak sekali alasan mengapa hal ini terjadi. Yang paling utama adalah keuntungan finansial yang diperoleh pemilik lahan. Namun, dampak lain yang muncul sebagai akibatnya adalah lahan pertanian menjadi berkurang dan imbas pencemaran industri mengancam lahan pertanian di sekitarnya. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman adalah tugas kita bersama untuk secara bijak mengawasi konversi lahan sehingga keseimbangan alam tetap terjaga. Demikian pembelajaran kita kali ini, sampai bertemu lagi. Oke. Kak. Sekarang paling ada pertanyaan Kak, tolong jawab. Yang bisa angkat tangan ya Kak. Mengapa negara-negara di ASEAN sering mengalami bencana akibat faktor alam?
Mengapa Kak? Kenapa Kak? Mengapa sering terjadi bencana? Kenapa Kak? Berarti tadi nontonnya tidur ya? Kenapa dia? Angkat tangannya Kak. Kenapa Kak? Karena terus karena dia negara-negara ASEAN itu berada di garis khatulistiwa. Oh, ada lagi nggak selain itu? Apa Kak? Karena negara-negara ASEAN terletak di antara lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Betul. Ada lagi? Iya. Betul sekali ya. Tepuk tangan dulu dong. Betul. Oke. Nah, sekarang Pak Lem akan berikan soal untuk membahas. Kalian boleh cari datanya di buku. Satu kelompok satu kertas ya. Ini karena kalian harus berpikir bagaimana cara untuk memecahkan masalah ini. Oke Kak, ini kelompok 4. Di kelompok 1, silakan diskusikan. Ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Silakan didiskusikan. Waktunya 20 menit Kak. Ya. Ini tuh kita bisa ngelakuin tadi yang kayak di presentasi di depan ya Pak? Ya. Cari datanya di buku tulis kamu. Iya Pak? Cari datanya di buku tulis. Oh, tadi datanya di buku tulis. Di buku tulis, di buku cetak. Sama yang tadi dijelasin di depan itu ada semuanya. Coba Ada. ini. Udah kita pakai anggap aja. Soalnya ini A, ini B ya. Nih, A itu Ada. Ini kenapa bisa terjadi bencana? Tadi kan ada pertemuan 2 lempeng itu. Ada gunung-gunung ada. Waduh, paling nggak boleh bantu nih. Cari dulu. Ini apa namanya ini? Minyak bumi. Yang ini batu bara. Tulislah apa yang bisa dimanfaatkan oleh negara dari kesediaan ini. Manfaatnya apa? Itu gambar apa tuh? Gambar tentang kerjasama para pemimpin ASEAN. Ini ekspor dan impor.
Faktor adalah gambar yang menjelaskan tentang iklim tentang bencana yang terjadi di negara. Karena faktor itu sama geo. Ya. Geo. Dah. Faktor terjadinya penyebab ya. Pertanyaannya apa Kak? Pertanyaan apa? Kak. Apa yang menjadi faktor terjadinya bencana alam? Tadi kan sudah dibahas. Tadi yang faktor. Kenapa di ASEAN sering terjadi bencana? Nah, ini faktor-faktornya itu apa? Ini pengaruh antar ruang kan? Berarti di permintaan penawaran. Kamu cari Kak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Paling gak bakal lihat. Cari terus Kak. Hampir ketemu Kak. Terus Kak. Dikit lagi Kak. Pasti ketemu. Buku ada. Kenapa Kak? Sebagai apa Kak? Pembangkit tenaga listrik. Ada ini Kak. Kita lihat dulu di ini dulu dong. Cari dulu di daftar isi. Daftar isinya. Sini nih. 53. Itu gambar paper jalinannya. Ini nggak ada. Iya, mengekspor BBM ke negara yang tidak memiliki apa? BBM. Ya Singapura kan tadi dijelaskan negaranya cuma sekecil itu, dia tidak punya tambang, tidak punya apa? Pertanian, ya kan? Akhirnya dia harus beli minyaknya ke Indonesia, beli sayurnya di Malaysia, kayak gitu. Lalu yang dimunculkan sama Singapura apa? Singapura membuat apa tuh namanya Kak, pariwisata kan? Ada tempat wisata yang kemudian orang-orang Indonesia belanja di situ. Batu bara. Tenaga batu bara. Jadi untuk saat ini listrik kita itu berasal dari sebagian besar itu bukan BBM, batu bara justru. Batu bara. Jadi disingkatnya jadi apa Pak? PLBB, B-nya ada berapa? 2 atau 3? P. Pembangkit listrik bertenaga batu bara. PLBBB. Pembangkit listrik batu bara. Kan ada banyak. Yang pertama kalau pembangkit listrik ada apa aja sih? PLTA, air. PL ini tuh perusahaannya, perusahaan listrik negara. PLTN, tenaga nuklir, ya kan? PLTU, tenaga udara. Emang udara. Oh iya, itu ya. Itu PLTA angin ya. Ini sebagian dari sini nih. Ini kalau udah habis, udah kita gelap. Kenapa Kak? Di sini adanya nggak ada yang bencana alam, adanya.
Bener, ini bagus. Ada gunung aktif, betul. Kemudian ada pertemuan tiga lempengnya itu. Disebutkan lempengnya apa? Ada di sini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membaca hasil diskusi kami. Gambar 1. Gambar tersebut adalah gambar yang menggambarkan tentang bencana yang terjadi di negara ASEAN. Penyebab atau faktor adalah karena perubahan iklim dalam membentuk cuaca ekstrim yang mengakibatkan seperti gambar di atas, yaitu terjadi kekeringan dan angin puting beliung. Nomor 2, karena pengaruh dari angin muson barat dan muson timur. Ini gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa keberanian kamu maju ke depan. Tidak gampang untuk berbicara di depan umum ya, apalagi di depan orang-orang cantik dan ganteng. Kita lanjut ke kelompok 2. Kepada kelompok 2 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban dari gambar. Gambar pertama adalah bencana alam tsunami Aceh. Faktornya itu karena dan gambar kedua adalah meletusnya api di gunung. Faktor-faktornya adalah negara-negara ASEAN terletak di garis khatulistiwa. Kedua, negara-negara ASEAN memiliki banyak gunung yang masih aktif. Negara-negara ASEAN berada di antara pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, India Australia, lempeng Pasifik. Negara-negara ASEAN memiliki iklim tropis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Ya Allah, keren banget. Kenapa Kak? Boleh. Ini kelompok 4 mau mencoba. Bertiga. Ya. Paling direkam ya? Di cut dulu. Ini lagi diskusi. Kita akan sampai pada kelompok 4. Ini kelompok 4 minta maju dulu ya Kak. Kita akan minta kepada Bang Dava dan kawan-kawan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan Kak. Abang-abang. Luar biasa nih. Di deketin. Hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kerjasama apa yang bisa dilakukan oleh negara ASEAN dalam upaya melaksanakan interaksi antar ruang. Pada gambar berikut, gambar pertama adalah kerjasama dalam bidang pendidikan atau politik yang berfungsi untuk memperkuat identitas ASEAN melalui pendidikan ASET atau ASEAN Education Ministers Meeting. Gambar kedua yaitu kerjasama dalam ekonomi untuk meningkatkan kerjasama dalam ekonomi negara-negara ASEAN. Gambar ketiga, kerjasama dalam ekonomi untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ini luar biasa nih, semuanya pada maju ya, berani-berani. Paling ada hadiah buat nanti kamu ya, jangan kemana-mana dulu setelah ini. Oke, kita
Masuk pada kesimpulan ya. Ada yang ingin ada yang ingin memberikan saran dan kritik kepada kelompok yang lain? Tidak ya? Oke, kita masuk pada kesimpulan ya. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah, sudah terlihat belum? Yang pertama, bahwa negara-negara ASEAN berada di antara 2 samudra dan 2 benua. Apa tadi benuanya? Asia dan Australia. Kalau samudranya? Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan semakin berkembang. Ya, kalau dulu pakai surat menyurat, sekarang pakai WA. Ya. Nah ini ya, ada negara yang tidak punya kebutuhan ini, dia ekspor, dia impor negara yang punya. Kemudian ada konversi lahan pertanian menjadi perumahan tadi ya. Dan ini setiap negara di Asia Tenggara itu memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga menyebabkan terjadinya kerja sama. Ada ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Ya. Oke. Paling bertanya kepada kamu, manfaat apa yang bisa didapat pada pembelajaran hari ini, Kak? Ini, silakan. Apakah? Oke. Apakah? Mengetahui semua alam-alam negara ASEAN dan usaha-usaha di negara ASEAN. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Luar biasa. Baik, kita akan menutup pelajaran kita pada hari ini. Untuk materi berikutnya, kita akan belajar tentang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Silakan setelah ini kamu paling berikan post test, 1 kelompok 1, diisi jawabannya saja ya. Ini Kak, 1 kelompok 1, tulis di buku tulis kamu jawabannya saja. Ya, tulis jawabannya saja Kak. Pilihan ganda, tinggal tulis A, B, C-nya saja. Tidak menggunakan buku cetak, buku cetaknya ditutup. Tulis jawabannya saja ya. Nomor 2 sudah dibaca. Nomor 3 ya. Gampang kan? Soalnya udah pada paham. Sekarang tinggal nomor 4 dan 5. Yang sudah kasih ke Palim kertas post testnya. Oke. Sudah Kak?
Dah? Jawabannya saja. Itu dibulutin aja. Iya. Ya udah sih, itu lah. Nggak apa ya. Kakak, Ya. Gimana sih kontennya? jawabannya ada di sini. Yang ini buatnya nama-nama kelompok, Neng. Ya, ini kelompok berapa? Kelompok 1 tulis kelompok 1. Enggak apa-apa, udah tanya enggak apa-apa, udah, enggak apa-apa. Ya tadi katanya tulis di sini. Nama saya namanya. Udah ya. Udah enggak usah. Udah, tenang. Terima kasih. Kelompok 4. Dah. Terima kasih. Kelompok 2. Oke, Kakak, kita silakan dibereskan bukunya. Kita akan tutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dibereskan buku-bukunya, alat tulisnya. Kita akan menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Luar biasa. Sudah belajar dengan sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kalau tadi Bang Dava yang mimpin, sekarang Bang Zahran yang pimpin doa. Silakan Bang Zahran. Suaranya dulu mana? Oh ya. Nah, pakai ini. Posisi berdoa bagaimana, Kak? Sebelum mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.